Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kami sampaikan kembali Islam masalah walafiat sehingga dimudahkan langkah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa qadrihi tahsinu bidayat wan nihayat. Wa nusalli wa nusallim wa nukarrim wa nu'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad afdalul bariyat wa ala alihi wa sahbihi sadatul qadat nawina ta'allum wa ta'lim wa tadhkira wa naf'a wal intifa' والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وحسن العاقبة. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي آمين يا رب العالمين. أما بعد أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنان فتحيتهم فيها السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام Hadirin mukaramin wal muhadaramin jamaah salat subuh berjamaah Masjid Al-Amin. Semoga semua amal ibadah kita pada hari ini berkhusus salat subuh yang baru saja kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan atas diri kita dan keluarga kita berkhusus dan istri kita umur yang panjang dengan ketaatan, kesehatan, kekuatan, keluasan rezeki, kemudahan, kesuksesan, kebahagiaan, keselapangan, keselamatan dan keberkahan zahiran wa batinan bijahin Nabi amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Pertama kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Lalu pula kita iringkan, kita aturkan, kita curahkan salawat dan salam kepada junjungan alam baginda alam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah kita berada di permulaan daripada Ashurul Hurum, yaitu di bulan Zulqa'dah. Sekarang kita berada di dalam bulan Zulqa'dah. Ramadan telah meninggalkan kita, Syawal pun demikian. Sekarang kita berada di dalam bulan Zulqa'dah. Zulqa'dah adalah salah satu daripada bulan-bulan hurum, bulan-bulan mulia. Dan di antara keutamaan daripada bulan Zulqa'dah ini adalah awal atau permulaan daripada bulan-bulan hurum Zulqa'dah. Di Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, di antara kemuliaan keutamaan daripada bulan Zulqa'dah adalah bulan-bulan permulaan daripada bulan-bulan hurum. Dan orang-orang terdahulu mereka tidak akan melakukan perperangan di dalam bulan Zulqa'dah. Ya, termasuk juga di dalam bulan-bulan hurum. Dan orang disebut Zulqa'dah ini yaitu terlepas daripada perang. Ya, yaitu orang menyebutnya itu qu'ud 'anil qital. Qu'ud 'anil qital. Zulqa'dah, qa'ada, ya, qu'ud 'anil qital. Yaitu terlepas atau bebas dari perang, dari pembunuhan. Kalau itu qatl itu membunuh, maka ada al-fitnatu asyaddu minal qatli. Nah, lalu di antaranya lagi kemuliaan daripada atau keutamaan daripada bulan Zulqa'dah ini. Bulan Zulqa'dah ini termasuk dari 3 bulan haji. Apa itu 3 bulan haji? Yaitu Syawal, Zulqa'dah dan 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah. Orang kalau dia ihram untuk haji di luar daripada 3 waktu tersebut maka tidak sah ihram dia. Ya. Jadi orang bisa mulai ihram dari bulan Syawal, bisa sudah masuk bulan haji. Dan juga termasuk juga di dalam bulan
Zulqa'dah ini. Nah, sampai dengan 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah. Di luar daripada 3 waktu ini, apabila orang itu dia melakukan ihram, niat untuk haji, maka tidak sah ihramnya. Lalu di antaranya lagi kemuliaan daripada bulan atau keutamaan daripada bulan Zulqa'dah ini, Rasulullah SAW itu umrah 4 kali itu di dalam bulan Zulqa'dah. Ya, 4 kali umrahnya Rasulullah SAW itu di dalam bulan Zulqa'dah. Luar biasa bulan Zulqa'dah itu. Dan juga di antara lagi keutamaan daripada bulan Zulqa'dah ini. Ini adalah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat 142. Allah SWT berfirman, wa wa'adna Musa salahina lailah, dan kami telah menjanjikan kepada Musa untuk memberikan Taurat setelah berlalunya 30 malam. Wa tamamnaha bi'ashrin, dan kami sempurnakan lagi. Kami sempurnakan, tambahkan 10 malam lagi. Lalu fatamma miqatu rabbih arba'ina laila. Wa qala Musa li akhihi Harun ukhlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin. Shadaqallahu adzim. Jadi Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 142 tersebut, wa wa'adna Musa 30 lailah, dan kami telah menjanjikan ya, kepada Musa memberikan Taurat setelah berlalu 30 malam. Ulama-ulama tafsir berdasarkan dari hadis-hadis Rasulullah SAW, 30 malam ini adalah 30 malam Zulqa'dah. 30 malam Zulqa'dah. Wa atmamnaha bi ashrin, dan kami sempurnakan 10 malam lagi. 10 malam berikutnya yaitu Zulhijjah. 40 hari Nabi Musa ya. Itu memisahkan diri dari kaumnya untuk menerima Taurat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau di film itu sebut Ten Commandments itu ya, versi orang Yahudi dah tuh. Nah, itu dialog akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan Taurat itu setelah 40 hari. Nah, inilah menjadi ya, orang itu ada yang kalau di dalam ahli sunnah wal jamaah ada orang berpuasa sampai 40 hari, itu rujukannya itu ya enggak. Dan 40 itu memang angka termasuk juga usia ya. Kalau orang sudah 40 itu lebih matang ya. Nah, banyak lagi ya penjabarannya dari mengenai angka 40 ini. Itu 30 hari pertama, 30 malam pertama itu bulan Zulqa'dah. Dan ditambahkan lagi oleh Allah SWT 10 hari lagi, yaitu 10 malam pertama daripada bulan Zulhijjah. Lalu dilanjutkan oleh Allah, fatamma miqatu rabbih. Akhirnya sempurnalah ya waktu yang telah ditentukan Tuhannya. Itu menjadi apa? Arba'ina lailah, menjadi 40 malam. Wa qala Musa li akhihi Harun, dan berkata Nabi Musa kepada saudaranya Harun, ukhlifni fi qaumi, gantikan aku, kata Nabi Musa ya, dalam memimpin kaumku. Lalu wa aslih, dan perbaikilah, maksudnya perbaikilah dirimu dari kaum. Wala tattabi' sabilal mufsidin, dan jangan mengikuti jalan-jalan orang yang rusak ya, orang yang membuat kerusakan al-mufsidin. Nah, itu kan kita baca dalam sejarah ya, bagaimana ketika Nabi Allah Musa ya, menerima wahyu tersebut, menerima Taurat dipimpin oleh Nabi Allah Harun alaihissalam, ternyata Bani Israil banyak yang membuat kerusakan. Nah, ini ya Anda sampaikan tadi
dalam kitab-kitab tafsir juga berdasarkan dari hadis-hadisnya Rasulullah SAW, 30 malam ini adalah 30 malam bulan Zulqa'dah. Jadi luar biasa bulan Zulqa'dah ini, kita sekarang berada di dalam bulan Zulqa'dah, dan termasuk daripada salah satu bulan hurum yang sangat bagus sekali, sangat banyak keutamaannya bila kita melakukan berbagai amal-amal soleh, yang diantaranya dengan puasa-puasa sunnah, ya enggak, masa orang biasa Senin Kamis kita harus lebih lagi, itu Senin Kamisnya ditinggalin, yaitu puasa juga ada yang puasa Ayyamul Bir itu bagus, dan juga berbagai macam amal-amal sunnah yang lain seperti sodako, ya enggak, dan juga sholat-sholat sunnah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan istiqomah zahiran wa batinan, amin ya rabbal alamin. Nah, para hadirin sekalian, melanjutkan daripada bahasan kita di dalam kitab Sabilul I'tikaf, karena kita sudah tawakuf sementara yaitu Ramadan dan juga Syawal 2 bulan, baru masuk lagi sekarang, baru ketemu wajah lagi, bertemu lagi di dalam bulan Zulqa'dah. Di dalam kitab Sabilul I'tikaf ya, disebutkan mengenai salah satu hadisnya baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu khatimah hadzal umur, ringkasan daripada umur yang kedua daripada manusia yang dialami oleh manusia. Ini hadis dari sahabat Anas bin Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa radha wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bi asrafid darain, amin ya rabbal alamin. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, telah bersabda, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-mauludu hatta yablugha al-hintha ma'amilahu min hasanatin kutibat liwalidayhi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-maulud, anak yang dilahirkan. Anak yang lahir itu maulud, bayi yang lahir itu namanya maulud. Kalau maulid waktunya. Jadi bayi yang dilahirkan atau anak yang dilahirkan, hatta yablughal hintha, hingga dia mencapai hintha, akil baligh atau dewasa. Ma'amilahu min hasanatin kutibat liwalidayhi, sesuatu yang dilakukannya oleh anak ini tadi, yang diperbuat oleh anak ini tadi, min hasanatin, berupa kebaikan, amal soleh katakan, kutibat liwalidayhi, itu dicatat pahalanya bagi kedua orang tuanya. Jadi kalau misal ada anak kita belum akil balik, masa tamyiz, dia sholat, ikut sholat berjamaah, puasa, banyak tuh ya anak-anak kan belum akil balik tapi dia sudah ikut puasa Ramadan, dia ngaji Quran, dia baca sholawat dan salam pada Rasulullah. Pahalanya tidak dicatat untuk anak itu, melainkan untuk kedua orang tuanya. Wa in amila sayyi'atan lam tuktab alaihi wala ala walidayhi, dan jika dia melakukan keburukan, lam tuktab alaihi wala ala walidayhi, itu tidak dicatat atas diri dia dosanya, wala ala walidayhi, dan juga tidak atas kedua orang tuanya. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya anak belum akil balik, dia melakukan satu keburukan, tidak dicatat dosa buat dia. Dan juga tidak dicatat dosa itu atas kedua orang tuanya. Fa idza balagal hintha wa jara alaihi al-qalam, lalu apabila telah mencapai dia akil balik atau dewasa, wajara alaihil qalam, dan telah berjalan, artinya berlaku, alaihi atas dirinya al-qalam, pena ya. Artinya apa? Pembebanan dan konsekuensi hukum. Akil balik ya.
amarallahu subhanahu al-malakaini alladzaini ma'u yahfadhanihi wa yusaddidanihi. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan dua malaikat untuk mengamatinya. Dua malaikat alladzaini ma'ahu, yang selalu menyertainya, yahfadhanihi, mengamatinya. Dua malaikat ini ikut terus lagi dan mengamati, ya enggak? Yusaddidanihi, dan menunjukkan kepadanya. Maksudnya menunjukkan kepadanya berjalan yang lurus. Makanya kita ini ya, ada di dalam diri kita ini, dalam manusia, sanubar, fitrah. Orang tuh ya sebenarnya kalau misal dia melakukan satu kemaksiatan, katakanlah nyolong, sebenarnya fitrahnya nolak, ya enggak? Korupsi sebenarnya fitrahnya itu nolak. Nah itu ada yang mulhim, kata ulama itu, nama malaikat itu, yang memberikan ilham kata kita ini untuk berbuat baik, ya. Makanya kalau di dalam film-film kartun tuh ada setan, ada malaikat, ada setan, ada malaikat, memang ada itu. Nah malaikat menyertai kita ini. Nah kalau iman kita kuat, kita mengikuti apa kata yang ditunjukkan oleh malaikat itu tadi. Kalau iman kita lemah, nggak kuat, itu akhirnya kalah, ngikut syaitan. Nah ini malaikat ikut terus menyertai kita, mengamati kita, ya, dan memberikan petunjuk kepada kita. Lalu fa'idha balagha arba'ina sana fil Islam. Lalu kata Rasulullah dalam hadis itu, apabila telah mencapai usia 40 tahun, ini anak sudah usia 40 tahun, ya. Lalu fil Islam, di dalam memeluk agama Islam, aminahullahu minas thalath, Allah subhanahu wa ta'ala menjaga dia, mengamankan dia, minas thalathi, dari 3 hal. Yang pertama apa? Al-junun, gila. Yang kedua wal jizami, apa itu? Yaitu kusta, ya. Lalu yang ketiga wal barosi, lepra. Jadi kalau kata Rasulullah dalam hadis ini, orang kalau misalnya sampai usia 40 tahun dia meluk Islam, dia akan terhindar 3 hal dijaga Allah: gila, kusta, lepra. Ada orang ya usianya udah hampir 50, orang Islam gila. Ada enggak? Ada ya? Ada. Berarti nggak benar dia belum Islam. Islamnya belum benar. Kalau dia benar Islamnya istiqomah, dijamin oleh Allah SWT sesuai dengan keterangan hadisnya Rasulullah SAW. Nggak bakal gila. Mau seberat apapun beban hidup dia, depresi, stres, apa segala macam, istiqomah dia, tekanan hidup, istiqomah dia, iman dia kuat pada Allah SWT, nggak bakal dia gila, kata Rasulullah. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bakal dia kena kusta dan nggak bakalan dia kena lepra. Tuh. Lalu fa'idha balagha khamsina sana, lalu apabila dia telah mencapai usia 50 tahun, 50 tahun, ya, untuk Islam sampai usia 50 tahun, kata Rasulullah SAW, khaffafallahu anhu hisabahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan hisab dari Allah meringankan hisab, perhitungan amalnya kelak di hari kiamat. Jadi kalau misal kita ini usia sudah 50, alhamdulillah ya, dijaga oleh Allah, kita masih orang Islam, kuat iman kita, yakin kepada Allah. Dengar keterangan dari hadis Rasulullah, nanti hisabnya diringankan oleh Allah SWT, perhitungan amalnya nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Lalu dilanjutkan oleh baginda besar Muhammad SAW, fa'idha balagha sittina sana, dan
Lalu apabila dia telah mencapai usia 60 tahun, 60 tahun, razaqahullahul inabah ilaihi fima yuhibbu. Kalau apabila dia telah mencapai usia 60 tahun, Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan atas dirinya inabah. Apa itu inabah? Inabah itu kemudahan untuk tobat, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fima yuhib, di dalam semua yang dia cintai. Perkara yang dia cintai. Jadi kalau misalnya sudah usia 60 tahun, mudah bagi dia, dimudahkan oleh Allah. Ya. Melakukan satu kehilapan, kembali lagi kepada Allah. Melakukan bapaknya dari kepleset satu kehilapan, kembali lagi, mudah dia untuk kembali kepada Allah, sudah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah usia dia 60 tahun. Ada orang usia 60 tahun makin jadi, makin tua, makin jadi. Nah, ini tadi Anda katakan, ya, enggak istiqomah. Ya. Sholatnya masih melentang-melentung, yakin imannya pada Allah masih tipis. Tapi kalau dia iman dia kuat, dia istiqomah, sholat 5 waktu dia jaga, ya, iman dia kepada Allah, iman dia kepada Rasulullah, iman dia kepada hari akhirat dan lain sebagainya, kuat. Ya. Nah itu insya Allah kalau apabila dia sudah 60 tahun istiqomah aja dia 5 waktu nggak tinggal. Yang dia fardukan oleh Allah atas dirinya dia jalanin aja terus. Ya namanya manusia kan. Al-insan mahlul khata wan nisyan. Namanya manusia ini adalah tempat salah dan lupa. Kemudian dia akan satu kehilapan segala macam, mudah bagi dia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kiri terus. Tapi nah, itu berarti orang ini dari istiqomah, dia keimanan dia masih tipis. Kalau iman dia bagus dan kepleset, mudah bagi dia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dilanjutkan lagi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa idza balagha 70 sana. Lalu apabila dia telah mencapai usia 70 tahun. Untuk Islam 70 tahun, masyaallah. Ahabbahu ahlus sama. Penduduk langit menyukai dia. Penduduk langit cinta sama dia. Orang Islam, dia masih Islam, dia sholat jalan, dia nggak puasa jalan, yang fardu aja dia jaga. Dosa-dosa besar dia hindari. Itu kalau sampai usia 70 tahun kata Rasulullah, penduduk langit semuanya suka sama dia, cinta sama dia. Lalu banyaknya sudah 70 tahun kayaknya di sini. Masya Allah, mabruk. Berkahan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu fa idza balagha thamaniya sanah. Dilanjutkan oleh baginda besar Muhammad SAW, apabila dia telah mencapai usia 80 tahun. Samanina sanah. 80 tahun. Kata Allah Subhanahu hasanatihi wa tajawaza an sayyiati. Allah Subhanahu wa taala mencatat kebaikan-kebaikan dia, wa tajawaza an sayyiati, dan Allah memaafkan kesalahan-kesalahan dia. Insyaallah. 80 tahun. Ini hadis Rasulullah SAW. Al-Haddad nggak sembarangan memaktubkan hadis di dalam kitab-kitab beliau. Bukan hadis-hadis doa yang enggak, dipilih dulu hadis yang benar-benar sahih dari baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau misal 80 tahun dia masih belum agama Islam, istiqomah dia, Allah maafkan kesalahannya. Allah catat kebajikan-kebajikan dia. Fa idza balagha 90 sana. Lalu apabila dia telah mencapai usia 90 tahun. 90 tahun. Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa dia yang telah lalu dan yang akan datang. Enggak ada yang amin, enggak ada 90 berarti. 90 ya. Orang Islam usianya sampai 90 tahun masih hidup. Kata Rasulullah, Allah ampuni dosa dia yang telah lalu dan dosa dia yang akan datang. Wa syafa'ahu fi ahli baiti,
dan Allah memberikan kesempatan bagi dia untuk memberikan syafaat kepada keluarganya. Ya. Diberikan kesempatan untuk berikan syafaat kepada keluarganya, keluarga terdekatlah, anak, istri. Kalau usia dia 90 tahun, istiqomah, dia orang Islam, istiqomah, sholat jalan terus, puasa jalan terus, ya, selagi sehat, istiqomah dia, nggak melakukan dosa-dosa besar, sampai usia 90 tahun, dosa dia yang telah lalu dan akan datang diampuni oleh Allah, dan Allah berikan kesempatan bagi dia untuk memberikan syafaat kepada keluarganya. Wa kana asirallahi fil ardi, dan dia adalah merupakan tawanan, ya, tawanan Allah di muka bumi. Maksudnya apa tawanan Allah? Mendapat perlindungan secara penuh dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu dilanjutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa idza rudda ila ardhil umri likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Lalu kata Rasulullah, apabila kembali dikembalikan dia kepada arzalil umur yang paling rendah. Maksudnya apa umur yang paling rendah? Pikun. Kembali lagi seperti anak kecil. Dalam Al-Quran juga ada, ini sudah sunnatullah. Kembali lagi seperti anak kecil, pikun dia. Dikaila ya'lama min ba'di ilmin syai'an. Dia tidak bisa mengingat sesuatu yang telah dia ketahui. Sesuatu yang sudah dia ketahui dia tidak bisa ingat. Kataballahu lahu makana ya'malu fi sihhatihi minal khair. Apa kata Rasulullah? Allah Subhanahu wa taala mencatat baginya sesuatu yang dia amalkan di sehat dia daripada amal-amal baik. Wa in amila sayyi'atan lam tuktab alaihi, dan jika dia melakukan amal buruk lam tuktab alaihi, tidak dicatat dosa baginya. Insyaallah. Kalau misalnya ada orang udah usia lanjut ya, 90 lebih, hampir 100, ada 97 udah mulai pikun. Ya orang udah pikun. Ya enggak? Nama anaknya aja dia lupa. Sama bininya lupa, rumahnya di mana dia lupa, pikun. Lalu bagaimana dia bisa melakukan amal ibadah? Tetapi sewaktu dia sehat, dia istiqomah, sholat 5 waktu, qobliyah ba'diyah, sholatnya berjamaah, baca Qur'annya rajin, ya enggak? Sholat tahajudnya rajin, sholat duhanya rajin, lalu puasanya lain, Senin Kemisnya, ayam bidnya, sodakohnya, sewaktu sehat, istiqomah. Ada amal-amal baik yang dilakukan istiqomah. Akhirnya pikun, tidak beramal lagi, lupa, ya enggak? Sebisa ya, sholat isya 2 rakaat, sholat subuh 4 rakaat, balik-balik, udah parah tuh. Bahkan Nabi nggak ingat lagi nama dia, kadang-kadang udah parah tuh, ya enggak? Itu dia tetap dicatat pahala bagi dia. Melakukan amal-amal kebaikan sebagaimana sewaktu dia sehat. Dalam hari-hari dia juga sehat, apa aja yang dia lakukan? Sholat 5 waktu, berjamaah, qobliyah, ba'diyah, tahajud, duha, ya enggak? Lalu namanya ada sedekahnya. Nah itu dicatat tuh. Hari-hari yang dia lalui ketika dia sehat akan dicatat kembali, ya. Amal-amal yang dia lakukan, amal-amal yang tidak bisa dia lakukan lagi sewaktu dia sudah tidak sehat atau pikun. Jadi dicatat tuh sebagaimana dia waktu sehat, waktu enggak pikun. Masya Allah. Lalu kalau misal dia ini tadi melakukan satu keburukan, ya enggak dicatat dosa buat dia. Enggak dicatat dosa buat dia. Wah, ini malah lebih, ya. Lebih lagi keutamanya daripada anak kecil tadi. Kalau anak kecil dia melakukan kebaikan, pahalanya buat orang tua. Dia melakukan dosa, enggak dicatat dosa.
atas dirinya ataupun atas orang tua. Tapi kalau misal orang tua yang sudah sepuh dan dia kembali seperti anak kecil dan dia istiqomah waktu sehatnya, ya, dia tidak melakukan amal kebaikan, tetap dicatat dia melakukan amal kebaikan sebagaimana waktu dia sehat. Dia melakukan keburukan, tidak dicatat dosa atas dirinya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ini di antara ya kemuliaan, keistimewaan umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dzakar hadzal hadis Syekh Ahmad ibnu Ali ibnu Abdul Qasim al-Yamani fi al-arba'in allati jam'aha fi ghufrani man taqaddama min adz-dzunubi wa ma ta'akhkhar. Ini hadis dituturkan oleh Syekh Ahmad bin Ali bin Abdul Qasim al-Yamani di dalam 40 hadis yang dia kumpulkan, ya, mengenai pengampunan atas dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Ada beliau dikumpulkan 40 hadis dari hadis-hadisnya Rasulullah SAW mengenai pengampunan dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Lalu waqala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda baginda besar Muhammad SAW, yamutul mar'u ala ma'asha alaihi wa yub'atsu ala ma mata alaihi. Sabda Rasulullah SAW, yamutul mar, orang itu meninggal, kata Rasulullah, wafat, ala ma'asha alaih, ya, itu membawa serta segala kebiasaan dia sewaktu dia hidup. Wa yub'atsu ala ma mata alaih, dan dia akan dibangkitkan berdasarkan bagaimana wafatnya dia. Maksudnya bagaimana? Makanya ada kata ulama, matu kama asyu. Mati itu bagaimana hidup. Ya. Kalau orang hidupnya ini, yang dia ingat dunia untuk dunia, kita nggak boleh mengejar dunia. Boleh kejar dunia untuk akhirat, kejar dunia untuk ibadah. Kejar duit ya untuk apa? Untuk ibadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk digunakan dalam ketaatan kepada Allah. Itu dunia untuk akhirat. Tapi ada orang dunia untuk dunia, nggak cukup, nggak ada qanaah, nggak habis-habisnya. Enggak, 10 miliar, naik lagi kurang, masih sudah dapat 10 miliar, 50 miliar, masih kurang, 100 miliar, segala macam, akhirnya korupsi apa, dihantam semua, rakus, koma. Nanti dia mati, bagaimana hidupnya? Apa? Ingatnya dunia. Sakaratul maut, nyawa udah di sini di kerongkongan, yang dipikirkan harta dia. Yang dia pikirkan apa? Kekuasaan dia. Yang dia pikirkan apa? Pengaruh dia di masyarakat bagaimana? Enggak ingat sama Allah. Enggak ingat sama Allah. Akhirnya apa? Su'ul khatimah. Tapi kalau orang waktu hidupnya, ya, dia ngejar dunia untuk akhirat, ngejar dunia untuk akhirat, untuk ketaatan kepada Allah, karena Allah. Wafat dia, meninggal dia ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matu kama asu, mati bagaimana hidup. Akhirnya waktu ditalkinin sama anaknya, la ilaha illallah, duit. Karena dunia untuk dunia, bukan kita nggak boleh ngejar dunia. Rasulullah nyuruh kita orang Islam harus kaya, harus hebat. Tapi ingat untuk akhirat, niatkan untuk akhirat, untuk ibadah, untuk taat, untuk beramal dan lain sebagainya. Lalu di dalam hadis yang lain, dan di dalam hadis ini dilanjutkan, wa yub'atsu ala ma mata alaih, dan dia akan dibangkitkan, kata Rasulullah, ala ma mata alaih, berdasarkan bagaimana wafatnya dia. Artinya ini, ya, kalau misal dia wafatnya husnul khotimah, itu tadi waktu hidupnya dia banyak ingat Allah, hanya masih dan sholat segala macam, kalau waktu dia jalankan, ya, dia wafatnya ingat Allah. Waktu dia dibangkitkan, dia sebagai hamba Allah, dia orang mukmin, wafat dalam keadaan husnul khotimah. Tapi waktu dia mati, waktu hidupnya nggak ingat Allah, ya,
nggak ingat sama Tuhan, sholat kagak segala macam kerja dunia dengan berbagai macam cara halal haram hatam haram dia dihajar semua sama dia. Akhirnya dia matinya apa? Ingatnya duit tadi, wafatnya matinya dia dalam keadaan su'ul khotimah karena tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau su'ul khotimah mati tidak membawa iman. Mati tidak bawa iman ya bahasanya itu apa sama aja dengan mati kafir. Naudzubillah min dzalik. Dia dibangkitkan sebagaimana waktu dia berdasarkan dia mati. Apa? Sebagai orang kafir. Sebagai orang kafir. Ini tidak diakui sebagai umatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa? Ya karena mati tidak bawa iman. Su'ul khotimah. Ya, walaupun dia waktu dia meninggal tadi, dia urus dengan cara Islam. KTP-nya Islam, dia urus dengan cara Islam, dimandiin, dikafanin, disolatin, lalu dikuburkan di pemakaman Islam dengan cara Islam. Tapi karena matinya ya, dia tadi tidak bawa iman, dibangkitkan kata Rasulullah SAW, itu dia sebagaimana berdasarkan sebagaimana dia mati. Dibangkitkan dia sebagai orang kafir. Naudzubillah min dzalik. Kita banyak minta pada Allah, minta diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Lalu ini ada hadis ya di dalam penutupan daripada umur kedua manusia ini. Ada hadis yang menarik dari baginda Rasul Muhammad SAW. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man wafaqa mautuhu indan qida'i ramadhana dakhala al-jannah. Sabda Rasulullah SAW, barang siapa wafatnya, meninggalnya dia itu bersesuaian indan qida', artinya sesuai ketika atau sesuai dengan Ramadan, atau dalam bulan Ramadan, dakhalal jannah, masuk surga. Jadi orang meninggal, ya, dia meninggal di dalam bulan Ramadan, dakhalal jannah, dia akan masuk dalam surga. Wa man wafaqa mautuhu 'inda qida'i Arafah, dakhalal jannah. Dan barang siapa yang wafat dia meninggal itu bertepatan sesuai dengan hari Arafah, wukuf, 9 Zulhijjah, hari Arafah, wafat, dakhalal jannah, masuk surga tuh. Ya. Lalu wa man wafaqa mautu 'inda qita'i sadaqatihi dakhalal jannah. Dan barang siapa yang wafat ketika atau sesuai ketika sedekahnya, bersedekahnya, dakhalal jannah, dia masuk surga. Apalagi dia lagi ngadain sedekahan, dia ngajak orang, ngumpulin anak yatim, dia nggak makin miskin, hari itu dia suruh istrinya masak, belanja segala macam, agak sedekah, hari itu dia meninggal, dakhalal jannah, orang itu masuk surga. Wa qala alaihi salam, dan bersabda Rasulullah SAW, man mata lailatal jum'ati aw yaumal jum'ah. Barang siapa yang wafat meninggal di malam Jumat atau hari Jumat. Meninggal di malam Jumat atau hari Jumat, ujira min adzabil qabri. Dia diganjari berbebas dari siksa. Masya Allah. Meninggal hari Jumat, itu terbebas dari siksa kubur. Wajaa yaumal qiyamati wa alaihi tabi'us syuhada. Dan dia datang nanti di hari kiamat kata Rasulullah. Itu apa? Terdapat petunjuk cetakan, ada plakat atas diri dia itu. Tanda sebagai golongan apa? Syuhada. Orang meninggal hari Jumat. Bagaimana misalnya ada meninggalnya bulan Ramadan, hari Jumat pula. Cuman kita ini tidak bisa ngatur-ngatur kapan meninggalnya. Kalau bisa enak banget, gue malam 27 Ramadan dah nih. Tahun ini Ramadan malam Jumat, ya enggak, itu malam 27 pas malam Jumat ada. Allah wafakan malam nggak bisa. Ya, kalau bisa, wah enak semua kita. Ya, meninggal bagi sujud aja deh.
agak lagi malam 27 Ramadan, punya malam 17 Ramadan, punya malam Jumat, ana minta wafat malam itu. Semuanya. Tapi kita tidak bisa, namanya ajal itu rahasia Allah. Cuman kita hanya bisa berpinta aja kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan baik, husnul khotimah di waktu yang baik, di waktu yang mulia, hingga kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah yang Maha Mulia. Amin ya rabbal alamin. Artinya apa? Kenapa nggak dikasih tahu kapan? Supaya kita di istiqomah terus ya, mau hari apa kayak, mau bulan apa kayak, tetap kita beramal soleh, menjaga diri kita lahiriah dan batiniah kita. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan istiqomah zahiran wa batinan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita dan keluarga kita, wabil khusus anak istri kita dan juga rumah kita, tempat tinggal kita, dari segala macam bala, musibah, keburukan, malapetaka dan bencana, dan dari segala macam wabah penyakit. Bila kelak Allah hendak mewafatkan kita, mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah dan menjadikan kubur kita kelak satu taman dari taman surganya Allah, rawdatun min riyadil jinan, dan mengumpulkan kita kelak bersama orang-orang yang mencintai dan mencintai Rasulullah SAW di bawah naungan syafaatnya baginda dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bijahin Nabi wa biakin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi. Amin ya rabbal alamin. Saja ya, dan sebelum anda tutup, ini bulan-bulan hurum ya, bulan mulia, bulan Zulqa'dah, ana mengingatkan diri ana pribadi dan antum semuanya ya, watawasau bil haq watawasau bis sabr, ya, saling mengingatkan bulan mulia ya. Kita tingkatkanlah amal-amal soleh kita, jangan cuma Ramadan aja. Ramadan ya udah pasti, ini kita nih bulan mulia nih, Zulqa'dah. Ingat Zulqa'dah bulan mulia, bulan hurum ya enggak, Zulhijjah bulan hurum, Muharram bulan hurum. 3 bulan ini kita isi sebaik-baiknya dengan sebaik-baiknya amal soleh yang bisa kita lakukan, sedekah kita ya enggak, puasa sunnah kita, sholat sunnah kita dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan, amin ya rabbal alamin. Apabila ada kata yang salah ucap, salah sikap, salah kata, pada Allah bagi mohon ampun, dan pada antum semua mohon dibuka untuk maaf yang seluas-luasnya. Walafu minkum billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.